Assalamualaikum. Ahlan bi Yasada Official YouTube channel. Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk kalian tahu lah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi koordinat kartesius. Simak baik-baik ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Yang kita pelajari yang pertama adalah bidang kartesius. Oke, untuk bidang kartesius itu apa? Bidang kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah secara horizontal itu ke kiri ke kanan ya. Kalau kita gambarkan dalam bidang kertas kotak-kotak seperti ini ya, garis kotak-kotak. Nah, dari kiri ke kanan kita buat seperti ini. Nah, ini yang merah ini namanya adalah sumbu X. Oke, kemudian sumbu Y itu adalah secara vertikal, yaitu dari bawah ke atas. Kalau kita gambarkan itu dari seperti ini. Nah, ini namanya sumbu Y. Oke, perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y itu adalah titik tengah atau namanya titik asal ya. Titik asal itu di sini. Nah, tengah-tengah dari perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Kalau dari titik asal, dari titik asal ke kiri, ke kanan dulu ya, sorry. Ke kanan itu nilainya positif. Oke, ini ke kanan ya arahnya. Nah, ini nilainya positif. Jadi di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Itu selalu nilainya positif. Kemudian kalau dari titik asal ke kiri, nah seperti ini, itu nilainya negatif. Berarti sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian untuk sumbu Y, kalau dari titik asal ke atas, itu nilainya adalah positif. Nah, ini ke sini ya, nilainya positif. Berarti eh, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Kemudian dari titik asal ke bawah itu nilainya negatif. Ini ke sini negatif ya. Jadi angkanya di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk bidang kartesius. Jadi terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Oke, kemudian kita lanjut. Ya, kemudian di sini kita akan belajar tentang posisi titik pada bidang kartesius. Oke, posisi titik pada bidang kartesius itu ditulis dalam bentuk kalau koordinat itu X, Y. Kalau absis itu X, kalau ordinat itu Y. Biar makin paham, kita masuk ke contohnya di sini ya. Di samping sudah ada titik nih. Tadinya kan kosong tuh awalnya. Sekarang udah ada titik. Di sini ada titik A. Nah, koordinat titik A. Kalau yang ditanya adalah koordinat titik A, maka kita tarik aja dari sini ke sini ya. Nah, ini kan 1, ini 2. Nah, berarti kita dapat X-nya adalah 2. Oke, kemudian dari A ke Y, nah dapat angka 1, 2, 3, 4. Berarti Y-nya adalah 4. Berarti titik A atau koordinat titik A adalah 2,4. Oke, kemudian kalau yang ditanya adalah absis titik A, berarti itu X-nya aja. Berarti jawab aja 2. Karena X-nya itu di sini 2 ya. Nah, jawabnya 2. Kalau yang ditanya adalah ordinat, maka yang kita tulis adalah Y-nya aja. Y-nya aja itu adalah di sini 4. Berarti jawabannya adalah ordinat dari titik A sama dengan 4. Oke, biar makin paham, kita masuk ke titik yang B ya. Di sini titik B itu ada angka dari sini berarti minus 1, minus 2, minus 3. Nah, berarti sini kalau kita tarik ya, berarti X-nya itu minus 4. Nah, kemudian untuk ke sumbu Y-nya, ini ke sini, maka dapat di sini kan minus 1, minus 2. Berarti kita dapat minus 2. Oke, berarti X dulu baru Y ya di sini. Nah, berarti koordinat titik B adalah minus 4, minus 2. Oke, kalau yang ditanya absis titik B, berarti
X-nya aja, yaitu minus 4. Kalau yang ditanya ordinatnya aja, maka kita tulis Y-nya aja, yaitu minus 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi, ada kuadran. Nah, di sini kuadran, kuadran itu apa? Kuadran itu adalah 4 wilayah ya. Karena bidang kartesius yang kita lihat di sini kan terbagi jadi 4 wilayah. Nah, ini namanya kuadran. Nah, untuk kuadran satu itu nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Nah, kalau kita perhatikan, ini ke sini positif ya nilainya. Nah, ini juga positif. Nah, ini namanya kuadran satu. Oke, kemudian untuk kuadran 2 nilai X-nya negatif. Nah, di sini kan X-nya negatif nih. Nah, ini negatif. Kemudian untuk Y-nya itu positif. Y-nya ke atas. Nah, ini jadi positif. Berarti ini namanya kuadran 2. Oke, kemudian untuk kuadran 3 X-nya negatif. Nah, di sini X-nya negatif. Nah, kemudian Y-nya juga negatif. Nah, maka ini namanya kuadran 3. Oke, kemudian untuk kuadran 4 itu ini 4 ya, kurang V. Nah, kuadran 4 itu nilai X-nya positif, kuad ini ke bawah adalah negatif. Nah, berarti ini namanya kuadran 4. Oke, ini wilayah-wilayah untuk bidang kartesius. Jadi ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ada jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau yang ditanya adalah jarak titik terhadap sumbu X, maka kita ambil Y-nya. Oke, kalau yang ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, maka yang kita ambil X-nya. X-nya itu positif, Y-nya positif. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh. Nah, di sini kan udah ada titik nih, titik A. Nah, titik A itu kan koordinatnya adalah ini ke sini, kalau kita tarik, jadi berapa nih? 1, 2. Nah, berarti ini 2, ini ke sini, Y-nya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 2,4. Oke, kalau yang tadi yang ditanya adalah jarak titik A terhadap sumbu X, maka kita tulis Y-nya, positif Y-nya. Positif Y-nya itu di sini angka berapa? Ini kan sini X nih, di sini Y. Maka yang kita ambil adalah 4-nya. Berarti sama dengan 4. Berarti jarak titik A terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Oke, kalau yang ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil X-nya. Nah, X-nya kan di sini adalah 2. Maka jawabannya adalah 2 satuan. Oke, kalau yang ditanya adalah jarak titik B terhadap sumbu X, maka kita buat dulu titik koordinatnya berapa. Ini ke sini kan minus 4 ya, karena ini 1, minus 2, minus 3, minus 4. Berarti minus 4, untuk sumbu Y-nya, berarti kan ini minus 1, minus 2. Ini minus 4, minus 2. Kalau yang ditanya adalah jarak titik terhadap sumbu X, maka kita jawab plus Y-nya atau nilai Y-nya positif. Di sini kan nilai Y-nya itu minus 2 ya. Nah, tetap kita ganti ya jadi positif. Jadi nilainya selalu positif. Kalau yang ditanya adalah jarak titik B terhadap sumbu Y, maka kita ambil X-nya. Di sini kan X-nya min 4. Oke. Nah, kita ambil positifnya, yaitu 4 aja. Karena jarak itu selalu positif. Oke, walaupun di sini negatif ya, kita ambil positifnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar lagi yaitu tentang titik berat dan titik tengah. Oke, untuk lebih jelas, nah di sini udah ditampilkan ya untuk gambarnya. Kalau untuk titik berat, kalau pada bidang kartesius itu ada segitiga. Nah, ada 3 titik. Ada titik A, titik B, titik C. Nah, nanti tengah-tengahnya di sini P. Nah, P ini itu adalah titik berat. Untuk titik berat rumusnya adalah X1 tambah X2 tambah X3. X1 itu adalah titik absis dari titik A. Nah, yang ini ya. Kalau X2 itu titik absis dari titik B. Kalau X3 itu titik absis dari titik C. Nah, jadi seperti itu. Kalau Y berarti ordinat masing-masing titik.
Nah, untuk titik tengah itu kita cari tengah-tengah. Misalkan di sini titik tengah itu kalau udah ada gambar di sini A sama B ya, tengah-tengahnya itu M. Nah, ini ada garis dua ini menandakan panjangnya sama besar ya. Ini sama panjang. Sama panjang. Nah, berarti artinya M itu tengah-tengah. Nah, untuk mencari koordinat M itu kita tinggal jumlahkan eh, titik di tengah-tengah itu. Misalkan kalau ditanya adalah tengah-tengah AB, maka kita ambil A sama B. Nah, itu kan di sini X1, Y1, kemudian B-nya itu X2, Y2. Kita masukkan ke rumusnya X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Nah, ini untuk rumusnya. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini P itu adalah titik tengah ruas garis AB. Tentukan koordinat titik P jika koordinat koordinat A adalah 10,-5 dan B-nya adalah -4,-7. Oke, pertama kita tulis dulu. Nah, pertama kita simbolkan ya. Untuk yang A itu kita tulis X1 Y1-nya. X1-nya 10, Y1-nya -5. Kemudian untuk B-nya itu sebagai X2 dan Y2. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Untuk titik tengah itu rumusnya adalah X1 tambah X2 dibagi 2. Y1 tambah Y2 bagi 2. Oke, rumusnya yang ini. Kemudian kita tinggal masukin aja angka-angkanya. X1-nya tadi 10, X2-nya itu -4, terus ini Y1-nya -15, terus Y2-nya itu -7, terus di sini 2. Oke, kemudian nah, kita jumlahkan ya, 10 tambah -4 itu 6 ya, 10 tambah -4 itu 6, kemudian -15 tambah -7 yaitu -22, kemudian kita sederhanakan. Maka jadinya adalah 3, -11. Oke, berarti ini titik tengah yang ditanyakan. Oke, titik koordinatnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah titik berat. Oke, kalau titik berat itu membutuhkan 3 titik. Nah, di sini terdapat suatu segitiga dengan koordinat titik 6,-9, -5,4, dan C-nya itu adalah -10,11. Langkah pertama, kita tulis lagi titiknya. Nah, kemudian kalau sudah ditulis, kita tulis X1 Y1 untuk yang A ya, terus yang B-nya X2 Y2, untuk yang C-nya X3 Y3. Oke, kemudian untuk titik berat tadi rumusnya adalah ini. X1 tambah X2 tambah X3 bagi 3, Y1 tambah Y2 tambah Y3 dibagi 3. Kita tinggal ganti aja masing-masing nilai X1-nya, kita ganti ya nilainya dengan angka. Nah, untuk S1 tadi 6, X2 itu -5, X3-nya itu -10, terus Y1-nya -9, ini 4, Y2-nya 11. Oke, kita sederhanakan, nanti kita dapat hitungan di sini ya, 6 tambah -5 kan 1, 1 tambah -10, jadi -9. -9 tambah 4 itu -5, -5 tambah 11 itu 6. Maka kita dapat adalah -3,2. Oke, mudah sekali bukan? Oke, jadi cukup kita tuliskan dulu titiknya, titik koordinatnya kita tulis, kemudian baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, sesederhana itu ya. Oke, lanjut lagi, kemudian kita akan belajar tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, untuk ada pernyataan sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, di sini ada bidang koordinat ya, koordinat kartesius. Nah, di sini ada titik A, ini titik B. Nah, kemudian kita garis. Nah, kalau diperhatikan ini adalah garis AB. Garis AB ini arahnya sama ya dengan X. Makanya ini dikatakan sejajar dengan sumbu X. Kemudian tegak lurus terhadap sumbu Y. Karena di sini sumbu Y dengan garis AB itu membentuk siku-siku atau tegak lurus. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dan di sini sama. Oke, kemudian di sini ada sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Kita gambar lagi bidang kartesiusnya. Nah, di sini ada titik AB. Nah, kita hubungkan garis AB akan membentuk suatu garis. Nah, dan jaraknya pun sama ya. Ini ke sini jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, arahnya sama, 5.
panjangnya sama ya, sama-sama 5 jaraknya. Nah, AB itu dia searah dengan si Y. Makanya ini dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Karena arahnya sama dan sejajar. Oke, kemudian di sini tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena ini membentuk sudut siku-siku. Nah, dengan sumbu X-nya. Maka di ini dikatakan tegak lurus. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kemudian untuk memotong memotong tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan memotong tidak tegak lurus dan sumbu Y. Oke, kita lebih jelasnya kita masuk ke soalnya. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, nah di sini ada garis, ada titik ya, titik A dan titik B. Kita hubungkan garisnya. Nah, kemudian ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Tapi tidak tegak lurus dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena ini membentuk sudutnya di bawah 90, maka ini bukan. Ini juga bukan. Maka ini dikatakan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan ini juga tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita masuk aja ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya di sini gambarlah ya. Jadi soalnya itu seperti ini, gambarlah garis melalui titik A 4,3 dan titik B 4,3. Apakah garis itu sejajar atau tegak lurus terhadap sumbu X? Coba jelaskan pendapatmu. Oke, jadi caranya adalah kita buat titiknya dulu ya, titik A-nya itu di 4,3, kayak 4,3 ya, karena di sini posisinya 1, 2, 3. Oke, 4,3. Nah, kemudian untuk titik 4,3, kemudian di sini B-nya 4,3. Nah, di sini kita dapat garis ya. Nah, kemudian apakah ini tegak lurus atau sejajar? Oke, berarti kelihatan ya, garis itu adalah tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, karena posisinya seperti ini ya, membentuk sudut siku-siku. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke,